Assalamualaikum Sobat Sinau, jumpa lagi bersama kami di channel Sinau bersama Tryout P3K. Sebelum saya bahas, jangan lupa klik tanda lonceng subscribe ya. Kali ini kita akan membahas kompetensi teknis Tryout P3K part 1. Soal yang pertama, aliran ini lebih menekankan pada keaktifan peserta didik selama kegiatan belajar, aktif berpikir, menyusun konsep-konsep, serta memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari. Dan yang paling penting terwujudnya belajar adalah niat peserta didik itu sendiri. Pernyataan tersebut merupakan aliran dari kuncinya ada pada keaktifan peserta didik. Nah, yang A itu konstruktivisme. Itu siswa aktif mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Yang B humanistik, aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri. Kalau kognitif itu proses berpikir. Sibernetik mencangkup teknologi dan budaya, behavioristik mencangkup tingkah laku, jadi jawabannya adalah A, konstruktivistik. Soal nomor 2, seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia telah mampu menunjukkan perubahan tingkah laku. Budina sebagai seorang guru kimia telah memberikan materi tentang larutan elektronik dan non-elektronik dari peserta didik. Dapat dipahami dan menyerap materi yang telah disampaikan dengan indikasi peserta didik tersebut dapat mempraktekkan dengan baik. Pernyataan ini merupakan teori belajar. Kuncinya ada pada perubahan tingkah laku, yaitu jawabannya adalah C, behavioristik, yaitu perubahan tingkah laku yang sudah kita bahas sebelumnya. Soal nomor 3, peserta didik di kelas A SMP 9 berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga. Ada yang orang tuanya berprofesi sebagai pejabat, pegawai swasta, buruh, petani, dan pengusaha. Pak Andi ketika melakukan proses pembelajaran di kelas tersebut, beliau memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didik. Hal yang dilakukan oleh Pak Andi ini memperhatikan karakteristik peserta didik, yaitu kuncinya ada pada profesi pejabat, pegawai swasta, buruh, dan petani. Nah, berarti jawabannya adalah A, tentang status sosial. Soal nomor 4, Bu Indri merupakan seorang guru IPA di sekolah dasar. Ketika melakukan proses pembelajaran, Bu Indri seringkali menggunakan benda nyata atau jika tidak memungkinkan untuk memperlihatkan benda nyatanya, Bu Indri akan menggantinya dengan model tiruannya. Bu Indri melakukan hal tersebut karena mempertimbangkan tahap perkembangan peserta didiknya. Dari pernyataan tersebut, Bu Indri memperhatikan karakteristik peserta didik, yaitu kuncinya ada pada perkembangan peserta didik. Berarti Bu Indri memperhatikan karakteristik peserta didik, yaitu tentang usia perkembangan peserta didik. Jawabannya adalah C. Soal nomor 5, seorang guru yang perokok membiasakan diri untuk tidak merokok di kelas, di ruang guru, di ruang tertib sekolah, dan di ruang BK maupun dalam rapat guru. Guru perokok tersebut tengah mengembangkan diri dalam ranah A, kompetensi profesional, B, kepribadian, C, sosial, D, pedagogi, E, akademik. Kuncinya adalah membiasakan diri. Kalau diri berarti dalam ranah kompetensi kepribadian. Jawabannya adalah B, kompetensi kepribadian. Soal nomor 6, Pak Iwan adalah seorang guru di sebuah SMA negeri. Ketika menjelaskan materi pelajaran, Pak Iwan mempertimbangkan keberagaman peserta didiknya, sehingga apa yang disampaikan dapat diterima oleh peserta didik. Salah satu faktor yang sangat dipertimbangkan adalah keberagaman kesenian, kepercayaan, norma, dan kebiasaan peserta didiknya. Dalam hal ini, Pak Iwan memperhatikan karakteristik peserta didik, yaitu kuncinya ada pada keberagaman kesenian, kepercayaan, dan norma. Berarti jawabannya adalah B, tentang kultural atau kebudayaan, berkaitan dengan kesenian juga. Soal nomor 7, dalam sebuah pembelajaran Bapak Denny mengembangkan materi pelajaran secara kreatif, serta menyesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik. Kemampuan ini termasuk dalam kompetensi A, kepribadian, B, sosial, C, intelektual, D, profesional, E, pedagogi. Kuncinya ada pada mengembangkan materi pelajaran yang di sini termasuk dalam kompetensi profesional.
Soal nomor 8. Seorang guru mengikuti program pelatihan pengembangan perangkat pembelajaran inovatif yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Kegiatan tersebut merupakan bentuk peningkatan kompetensi A. Profesional, B. Sosial, C. Pedagogik, D. Intelektual, atau E. Kepribadian. Kuncinya ada pada program pelatihan pengembangan perangkat pembelajaran inovatif ya. Di sini guru mengembangkan kemampuan diri sendiri, jadi termasuk peningkatan kompetensi pedagogik. Soal nomor 9, proses kegiatan pendidikan melibatkan kegiatan yang menyangkut interaksi kejiwaan antara pendidik dan peserta didik dalam suasana nilai-nilai budaya suatu masyarakat yang didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan selalu melibatkan aspek-aspek yang tidak dipisahkan satu sama lain, yaitu aspek kejiwaan, kebudayaan, kemasyarakatan, norma-norma, dan kemanusiaan. Jenis landasan ini dalam ilmu pendidikan disebut dengan kuncinya ada pada aspek kejiwaan dan kebudayaan. Jadi jawabannya adalah landasan psikologis. Soal 10. Pendidikan tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan ada dalam lingkungan masyarakat tertentu dengan norma dan budaya yang melekat di dalamnya. Oleh karena itu, pendidikan melekat pada masyarakat. Kemudian, masyarakat tersebut menginginkan pendidikan yang sesuai dengan latar belakangnya. Supaya pendidikan tidak melenceng dari jalurnya, maka perlu diatur dalam regulasi yang berlaku di masyarakat atau negara seperti Undang-Undang Dasar 1945. Landasan pendidikan ini termasuk kunci ada pada Undang-Undang Dasar 1945 yang termasuk landasan yuridis. Jawabannya adalah D, landasan yuridis. Nah, kalau yang ini nanti akan saya jelaskan jawaban berpoin. Setiap pilihan ganda ada 5 pilihan A, B, C, D, dan E. Setiap pilihan ada nilainya. Ada yang 5, 4, 3, 2, atau 1. Tinggal kita pilih yang nilainya berapa. Nah, kalau yang tadi jawaban salah nilai 0, jawaban yang benar nilai 1. Nah, sekarang kita akan lanjut ke soal jawaban berpoin. Nomor 1, seorang guru mengamati bahwa beberapa peserta didik sering terlibat dalam kegiatan bermain yang berisiko saat istirahat, seperti memanjat pagar dan berlari di sekitar area licin. Guru khawatir hal ini dapat membahayakan keselamatan mereka. Tindakan yang seharusnya guru lakukan adalah A. Mengadakan pertemuan dengan orang tua, B. Memberikan teguran keras dan hukuman, C. Mengarahkan peserta didik untuk bermain di area yang aman, D. Mengabaikan kegiatan tersebut dan beranggap bahwa peserta didik akan belajar dari kesalahan mereka, E. Memotret kegiatan peserta didik dan mengirimkannya ke grup. Jawaban yang paling bernilai banyak 5 adalah yang C, nilainya 5, itu mengarahkan peserta didik bermain ke area yang aman. Baru kemudian nilai yang berpoin 4, yang A, mengadakan pertemuan dengan orang tua. Kemudian E mendapat poin 3, B dapat poin 2, dan D mendapat 1 poin. Soal nomor 2, sebagai pengelola dana BOS, Bu Cindy diminta oleh kepala sekolah membuat kwitansi kosong. Belakangan Bu Cindy tahu jika kepala sekolah membeli laptop baru dan menggunakan kwitansi kosong tersebut. Yang akan Anda lakukan jika menjadi Bu Cindy adalah A. Membiarkan saja, B. Menyesal, C. Membuat tulisan lepas di medsos, D. Membicarakannya dengan teman guru, E. Menyesal dan menyampaikan kepada kepala sekolah tentang ketidaknyamanannya. Jawabannya yang dapat poin paling tinggi 5 yaitu E. Menyesal dan menyampaikan kepada kepala sekolah tentang ketidaknyamanannya. Baru kemudian D dapat 4 poin, membicarakannya dengan teman guru karena bingung. Kemudian dapat 3 poin yaitu B, kemudian A 2 poin dan C 1 poin. Nomor 3, saat pelajaran kelompok, Anda menyadari bahwa 2 siswa dalam satu kelompok terlibat dalam pertengkaran hebat. Mereka berdua tampak kesal dalam situasi cepat memanas. Dengan siswa lain mulai mengumpul di sekeliling mereka. Tindakan mana yang anggap paling efektif? A. Anda membiarkan, B. Anda segera memisahkan, C. Anda menghentikan seluruh kelas, D. Anda mendekati siswa dengan tenang, E. Anda meminta siswa lain dan untuk memilih siapa yang salah dan siapa yang benar. Jawaban yang paling tepat adalah D. Nilai berpoin 5. Anda mendekati siswa dan dengan tenang meminta mereka berhenti lalu mengatur waktu untuk berbicara dengan masing-masing secara terpisah setelah selesai kelas. Soal nomor 4. Dalam kelas Anda
Ada seorang siswa bernama Rani yang memiliki kebutuhan khusus. Rani memiliki kesulitan dalam mendengar dan memerlukan perhatian khusus dalam proses belajar mengajar. Anda ingin memastikan Rani mendapatkan pengalaman belajar yang optimal tanpa mengganggu proses belajar siswa lain. Tindakan mana yang Anda anggap paling efektif untuk situasi ini? Jawaban yang paling tepat yaitu C. Anda memanfaatkan media visual dan gestur dengan lebih intens. Yang berpoin 4, yang D, Anda mengatur kelas agar Rani selalu duduk di depan. Kemudian E dapat poin 3, B dapat poin 2, dan A dapat poin 1. Soal nomor 5, sebagai guru yang dianggap kompeten, Anda diminta menggantikan guru lain yang kebetulan sakit untuk mengkoordinasikan panitia kegiatan peringatan HUT Kemerdekaan RI di sekolah. Yang akan Anda lakukan atas permintaan ini adalah jawaban berpoin 5, yaitu yang A, mengkoordinasikan dan bersinergi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kepanitiaan yang disusun sebelumnya. Jawaban yang berpoin 4 yaitu yang B, menerima tugas itu. Berpoin 3 yang C, berpoin 2 yang D, dan berpoin 1 yang E. Soal nomor 6. Terdapat siswa yang mengeluhkan kepada guru bahwa dalam tugas-tugas kelompok seringkali dipaksa teman-temannya untuk menyelesaikan tugas itu sendirian. Hal ini karena siswa tersebut selain pandai juga anak orang berada, sehingga kebutuhan dalam mengerjakan tugas mudah dipenuhi. Menanggapi hal tersebut, sikap Anda bagaimana? A. Memfasilitasi pertemuan. B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok. C. Memberikan teguran. D. Merekomendasikan kepada guru bimbingan, guru BK. E. Menyuruh siswa tersebut menerima saja. Jawaban yang betul, poin tertinggi adalah B. Meningkatkan pemantauan proses kerja kelompok. Poin 4A, poin 3C, poin 2D, dan poin 1E. Soal nomor 7. Setiap hari Senin diadakannya upacara bendera merah putih agar generasi muda bangsa tidak melupakan jasa pahlawannya yang telah mengorbankan jiwa raga demi kemerdekaan bangsa dan negara. Namun kenyataannya masih ada siswa dan guru yang datang terlambat. Solusi apa yang cocok untuk permasalahan tersebut? A. Menyusun aturan yang mempertimbangkan sanksi. B. Antara guru dan siswa sebenarnya salah jika terlambat. C. Menghukum siswa. D. Diberikan sanksi yang sama kepada guru dan siswa. E. Meminta pulang kepada guru dan siswa yang terlambat dengan mengunci pagar sekolah. Jawaban yang benar adalah C. Menghukum siswa yang terlambat dan memberikan pembinaan pada guru agar tidak mengulangi perbuatannya. Nomor 8. Selama mengajar Anda menyadari beberapa siswa tampak kesulitan memahami materi yang Anda sampaikan, sedangkan sebagian lainnya tampak mudah memahaminya dengan cepat dan merasa bosan. Anda ingin menyesuaikan cara pengajaran Anda sesuai dengan kebutuhan semua siswa. Langkah apa yang Anda lakukan? A. Anda membagi kelas menjadi 2 kelompok berdasarkan kemampuan mereka dan memberikan materi yang lebih mendalam kepada siswa yang lebih maju. B. Anda memperlambat laju pengajaran. C. Anda menciptakan aktivitas berbasis proyek di mana setiap siswa dapat bekerja sesuai dengan kecepatan dan tingkat pemahaman mereka sendiri. Nah, ini jawaban yang paling tepat ya, C. Kemudian yang jawaban A itu yang berpoin 4. Kemudian berpoin 3 itu jawaban B, yang berpoin 2 jawaban E, dan yang berpoin 1 jawaban D. Anda terus mengajar dengan metode yang sama. 9. Melalui hasil musyawarah, Anda ditunjuk sebagai ketua kelompok kerja guru yang baru. Sebagai seorang ketua kelompok kerja guru, Anda harus membagi tugas setiap guru yang bergabung di dalam kelompok tersebut. Tindakan Anda sebaiknya A. Membagi tugas berdasarkan pengalaman yang dimiliki teman-teman. B. Membagi tugas dengan sama rata untuk semua teman. C. Memberikan kebebasan pada anggota untuk memilih bagian mana yang sanggup untuk dikerjakan. D. Mengerjakan tugas yang sulit terlebih dahulu bersama-sama, baru membagi kelompok sesuai dengan strategi saya. E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jawaban yang berpoin 5 yaitu E. Membagi tugas dengan memperhatikan minat dan kompetensi setiap anggota sehingga dapat melaksanakan dengan baik. 10. Anda adalah seorang guru mata pelajaran di suatu sekolah. Sekolah tersebut memiliki masalah dengan maraknya perilaku bullying di antara siswa-siswinya. Tindakan Anda: A. Menghukum siswa-siswa pelaku bullying dengan tegas. B. Mengadakan program anti-bullying di sekolah.
C. Mengadakan pertemuan dengan para siswa untuk mendiskusikan masalah ini. D. Menyelipkan materi anti-bullying di setiap materi yang kita sampaikan. Ini jawaban yang paling tepat ya, yang D ya, menyelipkan materi anti-bullying. Kemudian jawaban kedua, mendukung korban dan memberikan perlindungan. Untuk jawaban yang berpoin 3A, menghukum siswa-siswi. Kemudian B, mengadakan program anti-bullying. Dan jawaban yang berpoin 1 adalah C, mengadakan pertemuan dengan para siswa untuk mendiskusikan masalah ini. Oke, terima kasih Sobat Sinau. Thanks for watching. Dan nantikan di tryout P3K part 2 ya. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.